Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Nah, kali ini aku mau bahas soal penalaran logis lagi. Jadi ini sudah sampai part 2. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton part satunya, silahkan ditonton dahulu. Nanti linknya akan aku letakkan di deskripsi video ini ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku, silakan di-subscribe dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkaitan dengan tes P3K dan pretest PPG. Tidak lupa, sebelum membahas soalnya, aku mendoakan teman-teman yang udah subscribe channel aku, semoga bisa lulus dalam pretest PPG dan juga dimudahkan dalam mengerjakan soal nanti. Nah, sebelum membahas soalnya, seperti biasanya, seperti yang udah aku sampaikan di part satunya, jadi ada tips dari aku untuk mengerjakan soal penalaran logis agar lebih mempermudah teman-teman dalam menyelesaikan soal-soal tersebut. Nah, di sini masih sama, jadi poin pertama sampai ke 8 masih sama, hanya aku tambahkan poin ke 9. Jadi aku bacakan lagi ya teman-teman. Jadi nanti ada beberapa pernyataan seperti itu, paling tidak minimal 2 pernyataan, bisa aja lebih. Jadi kalau pernyataan pertama itu diawali dengan kata semua dan bertemu dengan pernyataan kedua juga diawali dengan kata semua, maka kesimpulannya adalah semua ya teman-teman. Nah, di tips kedua, jika pernyataan pertama diawali dengan semua, namun bertemu dengan pernyataan kedua diawali dengan kata sebagian, maka kesimpulannya bukan semua lagi, namun sebagian. Lalu juga poin ketiga masih sama, coret kata yang sama seperti itu untuk mempermudah mana saja yang akan masuk kepada kesimpulan. Jadi yang dicoret itu tidak akan masuk kepada kesimpulan. Nah, nomor 4 sampai 8 itu hanya tips biasa ya teman-teman secara teknis seperti itu, jadi memang harus teliti dan memiliki penalaran yang baik. Harus membaca dengan cermat dan juga cepat, jadi jangan sampai mengulang-ulang membaca soal agar tidak kehilangan waktu. Selanjutnya juga kesimpulan yang diambil merupakan hasil analisis gabungan dari semua pernyataan yang diberikan di soal, bukan di luar konteks soal ya teman-teman. Jadi memang harus mewakili dari pernyataan yang ada di soal. Yang ketujuh, hindari opini. Jadi jangan beropini. Jadi penarikan kesimpulan hanya berdasarkan sesuai fakta seperti itu yang ada di soal. Jadi bukan berdasarkan fakta di kehidupan nyata yang kita ketahui seperti itu. Kadang itu menjebak. Dan tips yang terakhir yang aku tambahkan di situ adalah gunakan metode eliminasi opsi. Jadi kalau memang susah banget nih untuk konsentrasi, jadi kita harus mengeliminasi opsi mana sih yang pasti tidak akan menjadi jawabannya seperti itu. Insya Allah nanti akan lebih mempermudah untuk menemukan jawabannya. Seperti itu ya teman-teman. Untuk lebihnya nanti kita langsung aplikasikan dalam mengerjakan soal. Soal yang pertama, semua candi bergapura dan menjulang. Lalu di pernyataan kedua, Anda berada di tempat yang tidak bergapura dan menjulang. Nah, cara penyelesaiannya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini tidak biasa, tidak sama dengan soal-soal yang udah aku bahas sebelumnya. Jadi kata semua tidak bertemu dengan kata semua juga atau sebagian juga ya teman-teman. Jadi caranya seperti ini. Jadi yang sama kita coret seperti itu. Ada kata bergapura dan menjulang di pernyataan pertama. Begitu pula di pernyataan yang kedua juga ada yang sama ya teman-teman. Jadi yang dicoret itu tidak akan muncul di kesimpulan ya teman-teman. Jadi kita lihat yang ada kata bergapura dan menjulang itu kita coret. Nah, ini ada kata bergapura, jadi ini tidak mungkin jawabannya. Ini juga ada kata menjulang, jadi ini juga tidak mungkin menjadi jawabannya. Jadi ada bergapura juga di sini bahkan ada keduanya ya teman-teman. Jadi hanya menyisakan opsi yang C. Inilah yang disebut dengan tips mengeliminasi opsi yang tidak mungkin ya teman-teman. Jadi caranya adalah eh, kita lihat pernyataan pertama itu kita sebut dengan pernyataan prasyarat. Jadi semua candi itu bergapura dan menjulang. Jadi harus dua-duanya ya teman-teman. Jadi tidak salah satunya atau bahkan tidak semuanya. Nah, di pernyataan kedua disebutkan bahwa Anda berada di tempat yang tidak dua-duanya, tidak bergapura dan juga tidak menjulang. Nah, berarti Anda sedang berada di tempat yang bukan candi ya teman-teman. Jadi jawabannya seharusnya adalah yang C. Nah, jadi tips yang digunakan di sini adalah tips nomor 3, yaitu coret yang sama dan juga tips tambahan yang aku tambahkan di video ini ya teman-teman, yaitu tips ke-9, yaitu eliminasi opsi yang tidak mungkin seperti itu, sehingga akan mempermudah teman-teman dalam menemukan jawabannya. Soal nomor 2, semua radio memakai baterai, sebagian radio tidak memakai antena panjang.
Nah, kita lihat di sini kata semua bertemu dengan sebagian, seharusnya kesimpulannya adalah sebagian. Namun tidak ada di opsi ya teman-teman, justru adalah ada radio. Nah, sebenarnya ini sama. Jadi ada radio itu kan maknanya ada beberapa radio, sama juga dengan sebagian. Jadi intinya sama. Di cara penyelesaiannya seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini ada dua pernyataan seperti itu. Pernyataan yang pertama kita simbolkan dengan huruf P, lalu pernyataan kedua kita simbolkan dengan huruf Q ya teman-teman. Jadi jangan sampai kebolak-balik. Pernyataan P di situ harus positif. Mengapa positif? Karena tidak mengandung kata tidak. Sedangkan pernyataan Q di situ harus negatif karena mengandung kata tidak di situ. Nah, jadi penarikan kesimpulannya itu jangan terbolak-balik ya teman-teman. Jadi opsi yang ada kata tidak memakai baterai itu pasti bukan jawabannya. Jadi kita eliminasi ya teman-teman. Karena yang memakai baterai itu seharusnya positif, bukan negatif. Jadi tidak boleh ada kata tidak. Nah, tidak memakai baterai ada di opsi yang A. Berarti opsi A bukan jawabannya. Lalu di opsi yang B juga ada ya teman-teman. Jadi ini juga bukan jawabannya. Opsi yang C juga ada. Opsi yang D juga ada ya teman-teman. Menyisakan opsi yang E. Jadi opsi yang E itu pasti jawabannya. Nah, kita lihat di sini ada radio yang tidak memakai antena panjang, memakai baterai. Nah, kita pastikan ya teman-teman. Jadi pernyataan P memakai baterai itu harusnya positif. Kita lihat di sini positif pernyataannya ya teman-teman, tidak ada kata tidak. Lalu pernyataan Q yaitu memakai antena panjang seharusnya ini negatif. Jadi harus ada kata tidak di situ ya teman-teman. Nah, ini dia. Jadi di sini negatif. Jadi ini sudah betul dan sesuai ya teman-teman. Seharusnya ini adalah kalimat kesimpulan dari dua pernyataan di soal nomor 2. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal nomor 3. Semua siswa mengikuti senam pagi. Beberapa siswa memakai sepatu putih. Nah, semua bertemu dengan beberapa seharusnya ya teman-teman. Jawabannya adalah beberapa ya teman-teman, jadi bukan semua kesimpulannya. Yang semua kita langsung eliminasi saja ya teman-teman. Nah, lalu di situ ada dua pernyataan yang berdiri sendiri-sendiri. Jadi pernyataan pertama kita simbolkan dengan huruf P. Lalu pernyataan kedua kita simbolkan dengan huruf Q ya teman-teman. Jadi seharusnya beberapa P adalah Q seperti itu kesimpulannya. Jadi beberapa siswa yang mengikuti senam pagi memakai sepatu putih. Jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Kalau teman-teman bertanya kenapa opsi A dan D di situ bukan jawabannya, kita perhatikan ya teman-teman. Jadi pernyataan pertama, semua siswa mengikuti senam pagi itu adalah pernyataan yang positif. Jadi tidak mengandung kata tidak di situ. Jadi maknanya positif, bukan negatif. Namun opsi yang A di situ justru menjadi negatif ya teman-teman. Begitupun dengan opsi yang D menjadi negatif. Jadi ini salah seperti itu. Jadi sebenarnya yang paling betul adalah yang C. Soal nomor 4. Anggur merah lebih manis dari anggur hijau. Anggur lebih manis, harganya lebih mahal dan lebih banyak dibeli orang. Nah, ini tidak biasa ya teman-teman, tidak ada atau tidak diawali dengan kata sebagian atau semua. Jadi cara penyelesaiannya seperti ini menggunakan tips yang ketiga yaitu coret yang sama. Jadi ada kata lebih manis di pernyataan pertama dan juga pernyataan kedua, maka itu kita coret ya teman-teman. Nah, yang dicoret biasanya itu tidak akan masuk kepada kesimpulan. Jadi, opsi yang ada kata lebih manisnya kita eliminasi ya teman-teman. Jadi opsi yang B dan juga C kita eliminasi. Nah, kita baca kembali pernyataan yang pertama, anggur merah lebih manis dari anggur hijau. Jadi anggur merah lebih manis daripada anggur yang hijau. Lalu anggur yang lebih manis harganya, jadi anggur yang lebih manis itu anggur merah dong ya. Jadi kita membicarakan tentang anggur merah di sini, bukan anggur hijau. Karena anggur merah itu lebih manis daripada anggur hijau. Jadi anggur hijau di sini kita coret. Nah, opsi yang ada anggur hijaunya kita eliminasi ya teman-teman, yaitu opsi yang A. Jadi menyisakan opsi yang D dan juga yang E. Nah, seharusnya kesimpulannya adalah yang tidak dicoret. Jadi anggur merah harganya lebih mahal, walaupun mahal tapi
masih banyak dibeli oleh orang ya teman-teman. Jadi opsi yang sesuai itu adalah opsi yang D. Anggur merah lebih banyak dibeli orang walaupun harganya lebih mahal. Nah, mengapa opsi yang E itu salah? Jadi kita baca betul-betul opsinya ya teman-teman. Ada anggur merah yang harganya lebih mahal. Betul, anggur merah itu harganya lebih mahal karena lebih manis ya teman-teman daripada anggur hijau. Namun ada pernyataan tidak banyak dibeli orang. Nah, ini yang salah pernyataannya ya teman-teman. Jadi walaupun mahal, tapi karena manis juga banyak dibeli orang ya teman-teman. Jadi opsi yang E itu salah. Menyisakan opsi yang D. Jadi opsi D adalah jawabannya. Nomor 5. Semua toko di Blok A menjual parfum atau menjual buku. Sebagian toko di Blok A yang menjual buku memperkerjakan karyawan perempuan. Nah, cara penyelesaiannya seperti ini ya teman-teman. Jadi semua bertemu dengan sebagian, seharusnya kesimpulannya adalah sebagian. Ini adalah tips nomor 2 tadi ya teman-teman. Jadi yang ada kata semua kita eliminasi terlebih dahulu. Nah, opsi yang A dengan yang C itu sudah tidak mungkin ya teman-teman karena ada kata semua. Nah, ada kata yang sama. Di pernyataan pertama ada kata menjual buku, begitu pula di pernyataan yang kedua. Jadi kita coret ya teman-teman. Nah, jadi kata menjual buku itu tidak mungkin masuk di kesimpulannya. Jadi yang ada kata toko yang menjual buku kita eliminasi seperti itu ya teman-teman. Jadi opsi yang B juga kita eliminasi seperti itu. Nah, kita lihat kembali pernyataan yang pertama, semua toko di Blok A menjual parfum atau menjual buku. Jadi atau ya teman-teman di sini. Jadi harus salah satunya seperti itu. Jadi karena yang dibicarakan di pernyataan kedua itu adalah toko yang menjual buku, jadi menjual parfum di sini pasti tidak akan menjadi kesimpulannya. Jadi opsi yang ada kata toko parfumnya kita eliminasi. Jadi kita tadi sudah mengeliminasi ya teman-teman. Seharusnya kesimpulannya itu adalah kata yang tidak dicoret. Jadi sebagian toko di Blok A itu memperkerjakan karyawan perempuan. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, kita lihat opsi yang E. Kenapa opsi yang E salah? Jadi ada kata tidak di situ. Kita lihat pernyataan di soal nomor 5 ini. Jadi tidak ada pernyataan yang bermakna negatif, tidak ada pernyataan yang ada kata tidaknya di situ. Jadi mengapa kesimpulannya harus ada makna negatifnya, harus ada kata tidaknya. Jadi seharusnya positif ya teman-teman. Jadi opsi yang E di situ juga salah. Opsi yang benar adalah opsi yang D. Soal nomor 6, jadi ada 3 pernyataan di soal nomor 6. Pernyataan yang pertama, semua sekolah suka mengadakan pertunjukan musik. Sekolah yang suka mengadakan pertunjukan musik suka mengadakan bakti sosial. Sebagian sekolah yang suka mengadakan bakti sosial tidak suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah. Jadi penyelesaiannya seperti ini ya teman-teman. Jadi coret kata yang sama. Jadi kita coret mengadakan pertunjukan musik itu ada di pernyataan pertama dan kedua. Lalu juga suka mengadakan bakti sosial ada di pernyataan kedua dan ketiga ya teman-teman. Jadi menyisakan sekolah tidak suka mengikuti kompetensi olahraga antar sekolah seperti itu. Nah, kalau semua bertemu dengan sebagian ya teman-teman seharusnya kesimpulannya adalah sebagian. Yang ada kata semuanya seharusnya kita eliminasi ya teman-teman karena seharusnya kalau pernyataan semua bertemu dengan sebagian seharusnya kesimpulannya adalah sebagian. Jadi opsi yang B itu salah, kita eliminasi. Opsi yang C juga dan juga opsi yang E. Menyisakan opsi A dengan yang D. Nah, kita lihat di sini. Jadi yang dicoret seharusnya juga tidak mungkin masuk kepada kesimpulan ya teman-teman. Jadi kata mengadakan pertunjukan musik dan juga mengadakan bakti sosial seharusnya tidak akan masuk di kesimpulan juga. Nah, sedangkan di sini ada ya teman-teman mengadakan pertunjukan musik dan tidak suka mengadakan bakti sosial. Di opsi yang D juga sama. Jadi
Opsi yang D ini juga pasti tidak mungkin ya teman-teman, seperti itu. Menyisakan opsi yang A. Nah, namun kita tarik dulu kesimpulannya tanpa melihat opsi yang A. Jadi seharusnya kesimpulannya adalah kata yang tidak dicoret ya teman-teman. Jadi sebagian sekolah tidak suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah. Itu seharusnya kesimpulannya. Namun kita lihat di opsi tidak ada ya teman-teman. Seharusnya ada kata tidak di sini, jadi maknanya negatif seperti itu, namun di opsi tidak ada. Nah, adanya adalah sebagian sekolah suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah. Jadi maknanya positif seperti itu. Nah, jika kesimpulannya adalah sebagian sekolah tidak suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah, berarti logikanya sebagiannya lagi suka ya teman-teman. Jadi kita anggap opsi A itu adalah benar kesimpulannya. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 7. Semua murid pandai berhitung dan sopan. Dadidu tidak sopan tetapi pandai berhitung. Jadi Dadidu di sini nama orang ya teman-teman. Jadi pernyataannya seperti ini, semua murid pandai berhitung dan sopan itu adalah prasyarat ya teman-teman. Prasyarat untuk menjadi murid. Jadi dua-duanya harus pandai berhitung dan juga sopan berdasarkan fakta yang ditampilkan di soal seperti itu. Jadi tidak peduli fakta di lapangan. Misalnya fakta di lapangan taunya ada kok yang pandai berhitung tapi nggak sopan, atau ada yang sopan tapi nggak pandai berhitung. Nah di lapangan, di fakta di kehidupan sehari-hari kan ada. Namun sekali lagi kalau menyelesaikan soal silogisme atau penalaran logis di sini kita harus merujuk pada fakta di soal ya teman-teman. Jadi fakta di soal adalah semua murid pandai berhitung dan sopan. Itu adalah syarat menjadi murid. Namun kita lihat di pernyataan yang kedua, Dadidu tidak sopan tetapi pandai berhitung. Nah, jadi kesimpulannya adalah Dadidu ini tidak memenuhi syarat sebagai seorang murid. Jadi Dadidu ini tidak mungkin seorang murid karena seorang murid itu harus dua-duanya ya teman-teman, harus pandai berhitung dan juga sopan. Jadi jawabannya adalah Dadidu itu adalah bukan seorang murid meskipun pandai berhitung. Jadi jawabannya adalah D. Kita tidak usah menggunakan metode eliminasi karena sudah pasti banget di sini. Nomor 8, semua burung bertelur, tidak satupun mamalia bertelur. Jadi, untuk khusus yang soal nomor 8 ini, cara penarikan kesimpulannya itu ada rumusnya ya teman-teman. Namun sebelum kita mengikuti rumusnya, kita ikuti dahulu tips dari aku. Jadi di situ ada kata yang sama itu kita coret, yaitu kata bertelur ada di pernyataan 1 dan 2. Jadi kata yang dicoret seharusnya tidak akan menjadi bagian dari kesimpulan ya teman-teman. Jadi opsi yang ada kata bertelurnya itu kita coret. Nah, menyisakan opsi A, B, dan juga C ya teman-teman. Jadi yang bukan pasangannya juga seharusnya kita coret ya teman-teman, atau kita eliminasi seperti itu. Yang bukan pasangannya seperti apa contohnya Kak? Jadi semua itu seharusnya pasangannya adalah burung. Kalau tidak satu pun seharusnya pasangannya adalah mamalia. Nah, di sini opsi C ini tidak sesuai ya teman-teman. Jadi semua bertemu dengan kata mamalia. Seharusnya semua itu bertemu dengan kata burung. Nah, antara opsi A dan B mana sih yang benar? Nah, kalau udah bingung, kita lihat rumusnya ya teman-teman. Jadi untuk soal nomor 8 ini kita mengikuti rumus karena di sini ketentuannya adalah medium menjadi predikatnya premis mayor dan juga premis minor. Jadi premis mayornya itu adalah semua burung bertelur, premis pertama. Lalu premis minornya itu adalah tidak satupun mamalia bertelur. Nah, kita lihat di situ mediumnya itu yang sama itu ada atau menjadi predikatnya ya teman-teman. Jadi ada di sebelah sini. Ini sama seharusnya kita coret jadi menyisakan SP di situ. Jadi seharusnya kesimpulannya adalah tidak satupun mamalia adalah burung. Jadi ini aku ambil dari contoh di sini ya teman-teman. Jadi jangan sampai terbalik, jawabannya seharusnya tidak satupun mamalia adalah burung. Jadi SP ya teman-teman, bukan semua burung bukan mamalia. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, bagi teman-teman yang mau latihan soal baik dalam bentuk Google Form dan juga quizzes, bisa cek link di bio Instagram aku. Di situ akan banyak sekali latihan soal berkenaan dengan tes P3K dan juga pretest PPG. Nah, jadi di sini ya teman-teman. Jadi udah aku kasih di situ link untuk mengerjakan tes penalaran logis, tes potensi akademik lainnya, dan juga berkenaan dengan soal-soal pedagogik yang ada di pretest PPG. Nomor 9.
Tidak satu pun serangga bernafas dengan paru-paru. Sebagian serangga dapat terbang. Nah, cara penyelesaiannya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita baca betul-betul pernyataan yang pertama itu adalah pernyataan kunci. Jadi tidak satu pun serangga bernafas dengan paru-paru. Jadi artinya adalah syarat untuk menjadi serangga adalah tidak bernafas dengan paru-paru. Jadi opsi yang ada kata atau kalimat serangga itu bernafas dengan paru-paru itu kita eliminasi ya teman-teman karena pasti salah karena serangga itu tidak bernafas dengan paru-paru. Nah, kita lihat ya teman-teman, opsi yang A ada kata serangga bernafas dengan paru-paru. Jadi ini kita eliminasi. Lalu juga ada kata serangga bernafas dengan paru-paru di opsi yang E. Jadi kita eliminasi juga. Jadi menyisakan opsi yang B, C, dan juga D. Seperti itu ya teman-teman. Kita cari juga opsi yang tidak mungkin ya teman-teman. Opsi D di sini juga tidak mungkin. Kenapa Kak? Kenapa opsi D itu tidak mungkin? Jadi serangga dapat terbang itu hanya pernyataan yang kedua ya teman-teman, bukan merupakan kesimpulan dari dua pernyataan di soal. Jadi kan kalau kita melihat kembali tips dari aku, jadi kesimpulannya itu harus merupakan atau mewakili semua pernyataan yang ada di soal. Jadi bukan salah satunya aja. Jadi opsi yang D itu salah karena hanya mewakili pernyataan yang kedua. Jadi hanya menyisakan opsi B dan C. Lihat lagi ya teman-teman di pernyataannya, apakah ada kata yang sama sehingga bisa dicoret? Masih ada ya teman-teman, jadi ada kata serangga di situ, jadi kita coret. Nah, seharusnya yang dicoret itu tidak akan masuk kepada kalimat kesimpulan. Seharusnya kesimpulannya adalah yang tidak dicoret, jadi tidak satu pun yang bernafas dengan paru-paru dapat terbang, seperti itu ya teman-teman. Atau sebaliknya, sebagian yang dapat terbang tidak bernafas dengan paru-paru, seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan sampai kebolak-balik, kita lihat subjeknya seperti itu. Subjek untuk yang tidak satu pun itu seharusnya yang bernafas dengan paru-paru. Namun untuk kata sebagian subjeknya seharusnya yang dapat terbang. Jadi jangan sampai kebolak-balik. Jadi pasangannya sebagian itu seharusnya yang dapat terbang. Lalu pasangan yang tidak satu pun itu seharusnya yang bernafas dengan paru-paru. Jadi opsi yang paling betul itu adalah opsi yang B. Jadi sebagian yang dapat terbang tidak bernafas dengan paru-paru. Kita perhatikan betul-betul opsi C itu salah karena terbalik ya teman-teman. Seharusnya yang menggunakan kata tidak satu pun itu subjeknya atau pasangannya adalah yang bernafas dengan paru-paru. Sedangkan di opsi yang C itu pasangan tidak satu pun itu yang dapat terbang. Jadi opsi yang C itu salah. Opsi yang paling benar adalah opsi yang B. Soal nomor 10, semua tentara adalah manusia. Semua manusia akan mati. Nah, di sini meskipun semua bertemu dengan kata semua, jadi seharusnya kan kalau kita mengikuti tips dari aku itu kesimpulannya adalah semua juga ya teman-teman. Namun khusus untuk soal nomor 10 ini berbeda ya teman-teman. Jadi kita ambil kata yang sama dahulu kita coret yaitu kata manusia di pernyataan 1 dan 2. Jadi kata manusia itu tidak mungkin masuk kepada yang muncul di bagian kesimpulan. Jadi yang ada kata manusianya itu kita coret ya teman-teman. Jadi opsi C dan E pasti bukan kesimpulan dari dua pernyataan di soal nomor 10. Nah, antara A, B, dan juga D, kita lihat dahulu, kita langsung kaitkan dengan logika yang ada di soal ya teman-teman atau fakta yang ada di soal. Jadi kalau yang D, sebagian tentara akan mati, ini kurang masuk ya teman-teman kepada pernyataan-pernyataan di soal karena justru semua tentara yang akan mati bukan sebagian aja karena semua tentara itu adalah manusia dan semua manusia itu akan mati. Jadi kurang sesuai ya teman-teman. Kalau opsi yang B, semua yang akan mati adalah tentara, ini juga kurang sesuai. Mengapa? Karena semua yang akan mati itu adalah manusia. Nggak hanya tentara aja. Jadi mungkin profesi lain selain tentara juga akan mati. Seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak hanya tentara aja. Jadi menyisakan opsi yang A. Jadi di sini kemungkinan besar yang A adalah jawabannya, walaupun di situ menggunakan kata sebagian. Mengapa? Karena kita harus mengikuti rumusnya juga. Jadi di sini termasuk kepada
bentuk yang mediumnya itu menjadi predikat dari premis mayor dan menjadi subjek pada premis minor. Jadi bisa kita lihat di sini mediumnya atau yang sama kata manusia di sini. Kalau di premis mayornya menjadi predikat, tapi kalau di premis minornya itu menjadi subjek justru ya teman-teman. Jadi premis mayornya itu di atas. Jadi semua tentara adalah manusia. Namun premis minornya itu adalah pernyataan yang kedua yang di bawah. Jadi semua manusia akan mati. Nah, jadi mediumnya itu kita coret, lalu menyisakan SP ya teman-teman. Jadi semua yang akan mati adalah tentara. Ini aku ambil dari contoh soal yang di sini ya teman-teman. Semoga sudah tidak bingung-bingung lagi. Soal nomor 11. Tidak satu pun pemarah adalah lemah lembut. Sebagian pegawai adalah pemarah. Nah, cara penyelesaiannya seperti ini sama kita coret kata yang sama seperti itu. Jadi ada kata pemarah di pernyataan pertama dan juga di pernyataan kedua. Jadi kita coret ya teman-teman. Jadi yang ada kata pemarahnya, opsinya itu pasti tidak mungkin jawabannya. Jadi opsi yang B itu salah. Opsi yang C juga salah, seperti itu ya teman-teman. Opsi yang D juga salah. Menyisakan opsi A dan juga opsi yang E. Jadi tetap kita tidak boleh terbolak-balik seperti itu ya teman-teman. Jadi harus sesuai dengan pasangannya. Jadi yang menggunakan kata tidak satu pun seharusnya itu adalah lemah lembut. Sedangkan yang menggunakan kata sebagian seharusnya adalah subjeknya pegawai seperti itu. Jadi jangan sampai terbolak-balik pasangannya. Nah, kita lihat opsi yang A, jadi sebagian pegawai tidak lemah lembut. Nah, ini sesuai dengan pasangannya ya teman-teman. Jadi sebagian itu adalah pasangan dari pegawai. Seperti itu. Jadi lemah lembut di situ pasangannya adalah tidak satupun atau tidak seperti itu. Jadi opsi A ini benar. Namun kita harus melihat opsi yang E terlebih dahulu. Jadi kalau opsi yang E, sebagian yang tidak lemah lembut, nah ini tidak sesuai dengan pasangannya ya teman-teman. Seharusnya sebagian itu pasangannya adalah pegawai. Jadi opsi yang E salah. Opsi yang paling benar adalah opsi yang A. Nah, tibalah kita kepada soal 12. Soal nomor 12 adalah soal terakhir dalam pembahasan video aku kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman, semoga bisa diterima seperti itu. Semoga tips-tips dari aku memang bisa membantu ya teman-teman. Namun sebenarnya mungkin ada tips-tips lain. Jadi mungkin tidak sama dengan orang satu dan orang lainnya seperti itu. Jadi aku tidak akan mengatakan bahwa tips yang lain itu salah. Jadi teman-teman ikuti tips yang menurut teman-teman paling mudah seperti itu, yang paling menghemat waktu dalam mengerjakan soal silogisme seperti ini. Jadi kan itu akan bermanfaat buat teman-teman. Jadi nanti akan banyak waktu untuk menyelesaikan soal-soal lainnya seperti itu. Nah, kita bahas soal nomor 12. Semua barang pecah belah mudah pecah, sebagian gayung tidak mudah pecah. Nah, di sini kata yang sama adalah mudah pecah ya teman-teman. Kita eliminasi di situ, kita coret maksud aku. Jadi yang dicoret itu tidak mungkin masuk kepada kesimpulan. Lalu juga kata semua bertemu dengan sebagian seharusnya kesimpulannya adalah sebagian ya teman-teman. Jadi yang ada kata semuanya kita eliminasi. Jadi menyisakan opsi A, C, dan juga D. Lalu yang ada kata mudah pecahnya kita juga eliminasi. Karena mudah pecah di situ kita coret ya teman-teman karena sama dan tidak mungkin masuk kepada kesimpulan. Jadi opsi yang A itu salah, ada kata mudah pecahnya. Lalu opsi yang D juga salah ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C. Sebagian gayung bukan barang pecah belah seperti itu ya teman-teman. Jadi sudah sesuai dengan pasangannya. Jadi sebagian di sini pasangannya adalah gayung, subjeknya adalah gayung. Jadi seharusnya sebagian gayung bukan barang pecah belah. Nah, seperti biasa di akhir pembahasan akan ada kuis untuk dijawab teman-teman. Jadi untuk kuis yang sebelumnya sudah benar ya teman-teman, jawabannya adalah D. Jadi kebanyakan teman-teman sudah betul walaupun ada beberapa yang masih menjawab salah. Jadi semoga untuk kuis yang kali ini teman-teman juga bisa menjawab betul kembali. Jadi aku bacakan dahulu kuisnya. Tidak ada mamalia bernafas dengan insang. Sebagian yang bernafas dengan insang bersisik. Jadi kesimpulannya adalah A. Sebagian yang bersisik bukan mamalia. B. Sebagian mamalia tidak bernafas. C. Semua yang bernafas dengan insang adalah mamalia.
D. Sebagian yang bersisik bernafas dengan insang. D. Sebagian mamalia bersisik. Nah, silakan teman-teman pilih jawabannya yang menurut teman-teman betul. Lalu tuliskan di kolom komentar ya teman-teman. Sampai di sini semoga bermanfaat. Semoga bisa lulus pretest PPG di tahun 2022 ini. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.